Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Ya, kemarin sudah kita bahas begitu banyak mengenai soal-soal sederhana, perpangkatan dan bentuk akar. Kali ini dalam video ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang perpangkatan dan bentuk akar dan kita lebih fokus pada merasionalkan bentuk akar. Ya, baik, di sini kita tulis judul besarnya itu merasionalkan. Merasionalkan. Nah, merasionalkan maksudnya di sini adalah kalau ada bentuk yang belum rasional, bentuk yang belum rasional itu secara umum jika terdapat akarnya penyebutnya masih dalam bentuk akar. Biar tidak menunggu terlalu lama, mari kita lihat contoh nomor 1. Misalnya kita disuruh sederhanakan bentuk dari 7 per akar 5. Ya, 7 per akar 5. Kita lihat. Nah, di sini per akar 5 artinya penyebutnya itu masih dalam bentuk akar. Nah, inilah yang kita perlu merasionalkan. Apa maksudnya rasional? Rasional itu ketika penyebutnya sudah dalam bentuk bilangan bulat, tidak dalam bentuk akar lagi. Jadi di sini 7 per akar 5 kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Sekawannya itu yang bentuk akarnya, jadi akar 5 per akar 5, karena akar 5 per akar 5 ini 1. Jika dikalikan maka masih senilai dengan 7 per akar 5. Jadi kita kalau perkalian bentuk pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Artinya di sini 7 kali akar 5 itu 7 akar 5, dan di sini akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Jadi di sini akar 25 itu yang kita bisa sederhanakan lagi, karena 25 ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Jadi akar 25 itu adalah 5. Dengan demikian bentuk rasionalnya adalah 7 per 5 akar 5. Jadi seperti ini. Nah, yang berikutnya misalnya ada soal yang kedua. Misalnya kita diminta sederhanakan bentuk dari 6, misalnya 6 per 7 plus akar 5. Misalnya 7 plus akar 5. Jadi di sini 6 per 7 plus akar 5 kita perlu merasionalkan dengan cara apa? Kita kalikan sekawannya. Kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 7 min akar 5. Karena sekawannya itu kalau plus, kita sekawannya minus. Nah, ini ya, kenapa kita mencari bentuk konjugasinya? Artinya seperti ini. Kalau ada A plus B kali A min B, maka nanti akan terbentuk A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini dia ya. Jadi nanti di sini jangan lupa kalau mau pakai tanda kurung juga boleh biar lebih jelas lagi. Jadi nanti di sini sama dengan 6 dikali dengan 7 min akar 5. Kalau 6-nya mau pakai tanda kurung boleh, karena 6 kelompok sendiri dan 7 min akar 5 itu kelompok sendiri. Nah, ini kan jadi 7 plus akar 5, kita kalikan dengan yang di sebelahnya itu kan 7 min akar 5. Nah, seperti ini. Jadi 6 kali 7 min akar 5 per, nah ini kan bentuk dari A plus B dikali dengan A min B itu sama dengan 7 kuadrat dikurangi dengan akar 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini 7-nya A,
Akar 5-nya B, jadi A kuadrat min B kuadrat itu 7 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Sama dengan 6 kali 7 min akar 5 per 7 kuadrat itu artinya 7 kali 7 berarti 49 dikurangi akar 5 kuadrat artinya akar 25 atau sama dengan 5. Maka di sini 6 kali 7 min akar 5 per 49 kurang 5 itu adalah 44. Nah, kita bisa sederhanakan 6 per 44 ini menjadi sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 itu 3 kali 7 min akar 5 per, nah karena di atas tadi dibagi 2, tentunya di bawah juga harus adil dibagi 2. 44 dibagi 2 itu adalah 22. Jadi hasil yang paling sederhana adalah yang seperti ini. Nah, yang berikutnya, biar kita lebih mengerti lagi, tentunya lebih diperbanyak contoh soalnya. Misalnya soal yang ketiga, kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan bentuk dari 4 per, tadi kan plus, kita coba yang minus lagi, misalnya 2 minus akar 6. Nah, kita coba jawab di sini sama dengan 4 per 2 dikurangi akar 6 dikali dengan bentuk sekawannya. Jadi sekawannya dari penyebutnya ini, karena minus sekawannya pasti plus. Akar 6 per 2 plus akar 6 sama dengan, tinggal kita lihat atas kali atas artinya 4 dikali dengan 2 plus akar 6 dibagi dengan di bawah kali bawah 2 min akar 6 dikali dengan 2 plus akar 6. Oke, kita lihat sekawan dari yang plus, sekawannya minus, sekawan dari minus itu adalah plus. Jadi seperti itu. Nah, kita tulis 4 kali 2 plus akar 6 per, nah 2 kurang akar 6 dikali dengan 2 tambah akar 6 itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A nya itu 2, yaitu 2 kuadrat dikurangi dengan akar 6 kuadrat. Nah, sekarang 4 kali 2 plus akar 6 per 2 kuadrat kan 4. Akar 6 kuadrat, akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Sama dengan 4 kali 2 plus akar 6 per 4 kurang 6 kan minus 2. Jadi 4 bagi min 2 itu sama dengan min 2 kali 2 plus akar 6. Atau kalau kita kali masuk, 2 kali min 2 kali 2 itu min 4, min 2 kali akar 6 itu min 2 akar 6. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk lebih memahaminya, kita tambahkan soalnya. Misalnya ada soal yang seperti ini. Sederhanakan bentuk dari misalnya 5 per akar 3 dikali dengan 3 per akar 6. Ya, yang pertama kita kali langsung. 5 kali 3 itu 15 per akar 3 kali akar 6 itu, karena akar kali akar bisa disatukan kayak begini. Nah, ini bisa disatukan 3 kali 6 jadi 15 per akar 18. Nah, setelah sederhana seperti ini, tapi ini belum bentuk paling sederhana karena di bawah per atau penyebutnya masih dalam bentuk akar.
Supaya untuk menyederhanakan lagi dia, kita perlu merasionalkan dengan kalikan sekawannya, yaitu akar 18 itu sendiri per akar 18. Jadi 15 kali akar 18 itu 15 akar 18 per akar 18 kali akar 18 itu 18 itu sendiri, jadi hilang akarnya. Nah, sekarang 15 per 18 akar 18. Nah, sekarang lihat 15 per akar 18 15 per 18 itu masih bisa kita sederhanakan. Dengan atas dengan bawah kita bisa sama-sama bagi dengan FPB-nya yaitu 3. 15 bagi 3 itu 5. 18 bagi 3 itu adalah 6. Akar 18. Nah, akar 18 itu sendiri itu masih bisa kita bagi dengan bilangan kuadrat sempurna yaitu 9. 5 per 6 akar dari 9 kali 2. Nah, 9 kali 2 kan 18. Jadi di sini sama dengan 5 per 6 kali akar 9 kali akar 2. Nah, 5 per 6 kali akar 9 kan 3, jadi 3 kali akar 2. Nah, sekarang 5 kali 3 kan 15, jadi 15 per 6 akar 2. Tapi 15 dengan 6 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 3. Bagi 3 dan di bawah juga bagi 3. 15 bagi 3 kan 5. 6 bagi 3 itu 2. Jadi 5 per 2 akar 2. Inilah yang paling sederhana. Semoga bisa dipahami. Oke, nomor contoh yang berikutnya biar makin paham. Kita coba yang paling sederhana lagi. Misalnya ada akar 7 per akar 42. Kita sederhanakan. Nah, ini bisa kita langsung bungkus dia menjadi 7 per 42. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan sama-sama bagi 7 itu 1 per 42 bagi 7 itu 6. Jadi sama dengan 1 per 6. Atau kita pisahkan lagi akar 1 per akar 6. Akar 1 itu 1. Akar 6 itu tidak ada, jadi akar 6. Nah, ini yang perlu kita rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawannya. Akar 6 per akar 6. 1 kali akar 6 itu akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu akar 36 atau sama dengan 6. Dengan demikian jawabannya adalah 1 per 6 akar 6. Iya, seperti ini. Nah, kita contoh lagi biar makin bagus. Nomor 6. Nomor 6, 9 per 3 min akar 7. Nah, kita sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara merasionalkan. 9 per 3 min akar 7 kita kalikan sekawannya dengan 3 plus akar 7 per 3 plus akar 7. Nah, 9 kali 3 plus akar 7, kita lihat 9 kali 3 plus akar 7. Sedangkan yang paling bawah ini kan sama, cuman bedanya positif negatif. Itu kita pakai sifat yang ini, yang saya kotakin ini. Ya, yang bentuk konjugat ini. Jadi ini bisa menjadi A-nya itu 3, jadi 3 kuadrat dikurangi dengan akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9 kali 3 plus akar 7 per 3 kuadrat itu 9 dikurangi dengan akar 7 kuadrat itu akar 49. Akar dari 49 itu 7. Jadi 9 kali 3 plus akar 7 per 9 kurang 7 itu 2. Jadi hasilnya adalah
9/2 kali 3 plus akar 7. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi soal yang ke-7. Contoh yang ke-7. Misalnya kita diminta untuk rasionalkanlah bentuk dari 8 akar 5 per akar 7 min akar 5. Nah, ini sama juga kita merasionalkan. Jadi 8 akar 5 per akar 7 min akar 5, kita kalikan sekawannya yang di bawah, yaitu akar 7 plus akar 5 per akar 7 plus akar 5. Nanti hasilnya adalah, 8 akar 5 ini dikelompokkan, 8 akar 5 itu sendiri dikalikan dengan akar 7 plus akar 5 per, di bawah ini kan bentuk konjugat A min B kali A plus B. Kita kelompokkan ya seperti ini. Jadi nanti A kuadrat min B kuadrat yang seperti ini. Artinya akar 7 kuadrat dikurangi dengan akar 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi 8 akar 5 kita kalikan dengan akar 7 tambah akar 5 bagi dengan akar 7 kuadrat itu 7 dan akar 5 kuadrat itu 5. Dan jadi di sini 8 akar 5 kita kalikan dengan akar 7 plus akar 5 per 2. Karena 7 kurang 5 itu 2. Nah, ini kan ada 8 bisa kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 4. 4 akar 5 dikalikan dengan akar 7. Akar 7 plus akar 5. Ya, di sini kita kalau seperti ini bisa kita ya tutup kurung. Nah, bisa kita kali masuk atau biar jelas kita hapus salah satu kurungnya di sini. Oke, iya. Di sini ya. Jadi di sini 4 akar 5 kali 7 akar dengan akar yang kita kalikan. Jadi 4 dalam kurung 4-nya tetap di luar, akar 5 kali akar 7 akar 35 ditambah dengan akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi inilah hasilnya. Atau kita bisa kali masuk lagi, 4 kali akar 35 itu 4 akar 35. Yang ini selanjutnya 4 kali 5 itu 20. Jadi tambah 20. Jadi inilah bentuk paling sederhananya. Ya, kita coba perbanyak lagi soal yang berikutnya. Kita contoh soal yang ke-8. Misalnya kita diminta rasionalkan bentuk dari misalnya bentuk dari 3 min akar 3 per 3 plus akar 3 plus akar 3. Nah, di sini kita pasang tanda pembatas biar space-nya jelas. Oke, di sini. Nah, di sini kita coba lihat, kita fokuskan pada penyebut, tidak usah pada pembilang, karena kita merasionalkan itu fokus pada penyebut. Penyebutnya tidak boleh ada bentuk akar. Jadi di sini 3 min akar 3 per
3 plus akar 3 dikalikan sekawannya itu fokus di penyebutnya. Sekawan dari 3 plus akar 3 itu artinya 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Ya, ini kan kelompok ya. Di bawah itu berlawanan, ini namanya konjugat. Sedangkan yang di atas itu sudah sama-sama 3 min akar 3, 3 min akar 3. Jadi sama dengan 3 min akar 3 kuadrat per, di bawah bentuk konjugat artinya A kuadrat, 3 kuadrat dikurangi B kuadrat atau akar 3 kuadrat. Nah, sekarang kita kembali kepada perkalian bentuk akar dengan perkalian binomial bentuk akar. Jadi kita ingat bahwa A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min ditambah 2AB karena plus jadi 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau min A min B kuadrat itu artinya A kuadrat dikurangi dengan 2AB tambah B kuadrat. Nah, di sini kita lihat karena bentuknya min kuadrat, jadi 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kali A-nya 3 kali B-nya akar 3 ditambah dengan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat per 3 kuadrat itu 9 dikurangi akar 3 kuadrat itu 3. Ya. 3 kuadrat itu 9 dikurangi dengan 2 kali 3 itu 6 akar 3 ditambah akar 3 kuadrat itu akar 9, sedangkan akar 9 itu 3 itu sendiri. 3 per 9 kurang 3 itu 6. Sehingga di sini 9 tambah 3 itu 12 karena sama-sama tidak memiliki akar. 9 3 juga begitu. Kalau 6 tidak bisa dioperasikan karena dia masih ada akar. Jadi 6 akar 3 per 6. Nah, sekarang kita bisa distribusi 6 ini keluar. 6 kita keluarin karena FPB dari 6 dan 12 itu 6 itu sendiri. 6 kali berapa yang masukkan 12? Kali 2 dikurangi 6 kali berapa yang masukkan 6? Kali 1 atau sisanya akar 3 per 6. Jadi kita 6 bagi 6 itu 1, sisalah dia 2 min akar 3. Inilah bentuk sederhana dari 3 min akar 3 per 2 plus akar 3. Ya. Oh ya, kita tambah lagi contohnya biar soal seperti ini menjadi familiar untuk kita. Misalnya, rasionalkan bentuk dari misalnya 7 plus akar 2. Nah, tadi kan yang di atas min, sekarang kita buat yang di atas plus, yang di bawah min. 7 min akar 2. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita mulai mengerjakan. Kita tetap fokusnya pada penyebut. Jadi di sini 7 plus akar 2 per 7 min akar 2. Kita kalikan sekawannya penyebut. Karena penyebutnya min, maka sekawannya itu kita ubah tandanya menjadi positif. 7 plus akar 2. Nah, perhatikan di bagian atas 7 plus akar 2 kali 7 plus akar 2 ini sama. Jadi nanti 7 plus akar 2 kuadrat per, di bawah bentuknya konjugat. Nah, di sini 7 min akar 2, di sini 7 plus akar 2, hanya bedanya minus dengan positif. Nah, negatif positif kita tetap pada sifat yang A plus B dikali dengan A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, seperti ini.
Jadi di sini A-nya itu kita lihat 7, jadi 7 kuadrat dikurangi dengan akar 2 sebagai B-nya kita kuadratkan juga. Nah, perhatikan perkalian binomialnya, perkalian bentuk akar binomialnya seperti ini. Jadi kita lihat, kita pakai yang bentuk plusnya yang ini, yang pertama. Jadi A-nya itu 7, B-nya itu akar 2. Jadi 7 kuadrat ditambah dengan 2 kali A-nya 7, B-nya akar 2 ditambah dengan akar 2 kuadrat atau B kuadrat ya. Dibagi atau per 49 kita peroleh dari 7 kuadrat dikurangi dengan akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 itu sendiri. Nah, sehingga di sini 7 kuadrat itu 49, 2 kali 7 itu adalah 14 akar 2, sedangkan 2 akar 2 kuadrat itu adalah 2. Per 49 kurang 2 itu adalah 47. Jadi di sini masih bisa kita operasikan 49 dengan 2. Jadi 51 tambah 14 akar 2 per 47. Ini kenapa tidak bisa disederhanakan? Karena 47 itu adalah bilangan prima, bilangan yang tidak bisa, yang ketika di FPB-kan dengan bilangan apapun maka FPB-nya adalah 1, seperti itu. Jadi seperti ini bentuk paling sederhananya. Oh ya, satu soal terakhir lagi biar kita makin familiar dengan bentuk soal yang seperti ini. Misalnya ada akar 7 min akar 3 per, nah sekarang akar dengan akar 7 plus akar 3. Kita rasionalkan dengan cara apa? Sama, pada prinsipnya kita melihat penyebutnya. Kita akan mengalihkan sekawan dengan penyebutnya. Kalau penyebutnya tanda plus, sekawannya pasti minus. Jadi di sini akar 7 kurang akar 3 per, kita tuliskan dulu soalnya, akar 7 plus akar 3 dikali dengan sekawan dari penyebutnya, akar 7 min akar 3 per akar 7 min akar 3. Ya, perhatikan pada bagian pembilang itu sudah sama. Artinya di sini adalah akar 7 min akar 3 kuadrat per, ini bentuk konjugat, akar 7 plus akar 3 kali akar 7 min akar 3. Jadi hasilnya nanti akar 7 kuadrat dikurangi dengan akar 3 kuadrat. Nah, sekarang kita sama juga pakai perkalian binomial. Nah, seperti ini. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kita lihat A sama dengan akar 7 dan B sama dengan akar 3. Jadi, akar 7 kuadrat dikurangi dengan 2. Karena di tengahnya ini ada minus, jadi kita kurangi 2 kali akar 7 kali akar 3 tambah dengan akar 3 kuadrat dibagi dengan akar 7 kuadrat itu 7, akar 3 kuadrat itu adalah 3. Jadi di sini akar 7 kuadrat itu 7 dikurangi dengan 2 akar 7 kali 3 ditambah dengan akar 3 kuadrat itu adalah 3 per 7 kurang 3 itu adalah 4. Jadi di sini 7 kita bisa tambah dan 3 menjadi 10 dikurangi dengan 2 akar 7 kali 3 itu adalah 21 per 4. Nah, di sini kita bisa keluarkan duanya atau kita distribusikan duanya keluar. 2 kita kalikan dengan berapa sehingga menghasilkan 10 kali 5 dikurangi dengan akar 21 per 4.
Nah, sekarang bahwa 2 per 4 kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2. Bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, jadi sisa 5 min akar 21 per 4 bagi 2 itu 2. Atau 1 per 2 kali 5 min akar 21. Nah, seperti ini bisa. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Jika ada pertanyaan silakan dituangkan ke dalam kolom komentar. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.